Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, sehat. Ya, sehat. Mbak Yosep, Mbak Yosepin, Mas Aji. Kalian sudah vaksin tahap 2 atau belum? Sampai tahap 2 atau belum? Sudah, Pak. Sudah semua ya? Sudah semua ya, ya bagus. Iya, Pak. Untuk vaksin tahap 2 kan nanti misalkan tatap muka sudah aman. Skenarionya belum tahu saya untuk kaitan tatap muka nanti. Apakah setelah UTS memang jadi dilaksanakan atau tidak, atau mungkin kalau jadi apakah modelnya mungkin 50-50 ya, dalam artian yang diambil sebagian masuk di kelas, kemudian ada aktivitas di kelas nanti direkam seperti itu, nanti kemudian bisa interaktif antara yang di kelas dengan yang di rumah atau di Google Meet seperti itu ya. Baik, kemarin kita sudah sampai ke konversi dari desimal ke biner, desimal ke heksadesimal seperti itu. Hari ini coba kita mengupas kaitan yang materi ketiga. Sepertinya ini sudah, tapi kita kaji lagi, tidak apa-apa. Ini kemarin sudah belum ya? Saya agak lupa ini. Kaitan instruction set arsitektur atau ISA ini. Kelihatannya materinya sudah saya share ya, tapi apakah sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya? Tidak apa-apa lah, kita bahas lagi barangkali kalau sudah ya. Baik, kaitan ISA ya, ini instruction set arsitektur dan desain ya. Jadi ini tentang instruksi, set perintah ya, tentang kaitan di dalam arsitektur komputer dan desainnya. Jadi sebentar, saya share dulu, mohon maaf, sebentar. Belum saya share, sebentar. Oke, Mas Adi. Saya share dulu sebenarnya. Ya, presentasi saya sudah tampil di layar monitor kalian. Mbak Yosep, sudah tampilkah presentasi saya? Iya, sudah, Pak. Ya. Sudah keluar. Kalau yang materi ini tentang instruction set arsitektur and design sudah belum ya kemarin ya? Belum, Pak. Belum ya? Mbak. Ya, kita bahas secara umum saja. Jadi intinya bagaimana berkomunikasi dengan komputer ya. Pada gambar ilustrasi ini ya, ada dua bilah bagan, di sini prosesor dan sebelahnya ada car atau mobil ya. Bahwa intinya instruksi arsitektur prosesor itu hampir sama ya, seperti antara ketika kita menjalankan mobil ya, ada gear shift atau kaitan gear dan mobilnya ya. Jadi berinterface ya, berinteraksi. Di sini ada pada prosesor ini ada software
ya, kaitan supaya sistem mobil ini berjalan. Itu ada software, ada juga set instruksi arsitektur atau ISA, ya. Kemudian ada mikroarsitektur. Jadi ada software di sini adalah kaitan yang bahasa mesinnya, ya, bahasa mesin. Jadi komputer itu mengenalnya adalah bahasa mesin, ya. Jadi bahasa tingkat rendah istilahnya, ya, low level. Biasanya yang digunakan adalah bahasa assembler. Seperti halnya kaitan yang Anda pelajari itu termasuk bahasa tingkat tinggi, ya, ada C++, nanti ada Java. Itu termasuk bahasa tingkat tinggi, artinya bahasa yang bisa dipahami oleh pengguna atau manusia. Tapi kalau bahasa tingkat rendah itu bahasa yang sulit dipahami. Ya, bahasanya bahasa mesin biner, ya. Bahasa biner, level biner, ya, itu 0 dan 1. Semua akan ke level biner supaya bisa diterima oleh ISA atau Instruction Set Architecture. Ya, polanya sama, bahwa ada software, kemudian ada instruksi. Ya, instruksi ini ibaratnya adalah penggunanya, kemudian softwarenya adalah pada mobil ini adalah gearnya, ya, pengendali operasionalnya. Kemudian bagaimana berkomunikasi dengan komputer, ya. Jadi kaitan ISA berkomunikasi dengan komputer. Jadi instruksi set, ya, atau set instruksi, set perintah adalah interface. Interface itu apa ya, tatap muka, ya. Tatap muka dalam artian supaya manusia itu bisa berkolaborasi dengan komputer, bisa komputer mengetahui bahasa manusia atau perintah yang diberikan user atau manusia. Ya, instruction set adalah interface antara hardware dan software. Ya. Bagaimana software ini bisa menjalankan hardware, ya. Ada istilah kalau pembagian software itu ada namanya sistem operasi, ya. Sistem operasi masuk software, ya. Di situ supaya intinya sistem operasi adalah mengenalkan semua hardware yang ada di dalam komputer itu. Kemudian bagaimana sebuah komputer itu bisa berjalan, ya, dikendalikan sistem operasi, ya. Bagaimana supaya bisa booting, kemudian peripheral apa saja yang digunakan, LAN yang digunakan apa, display yang digunakan seperti apa, itu semua diatur dalam sistem operasi. Jadi tanpa sistem operasi, ya, komputer tidak bisa berjalan. Ya, baru level selanjutnya nanti ada apa namanya bahasa setelah sistem operasi, yaitu software lain, ya. Software lain seperti aplikasi pengolah kata, pengolah angka, dan lain-lain. Kemudian software penciptaan seperti Visual Basic, Basasi, dan lain-lain. Itu kaitan bisa mendefinisikan interface dan hardware, ya. Kemudian ISA ini mencakup jenis data yang didukung, ya. Kemudian jenis instruksi yang dipakai, lalu jenis register, ya. Kalau Anda belajar tentang register ini banyak sekali, ya. Ada, nanti cari saja di Google, ya, kaitan register. Register pengaturan-pengaturan perintah dalam penunjang sistem operasi itu, ya. Kemudian mode pengelamatan, lalu arsitektur memori, bagaimana sebuah perintah nanti akan disimpan di memori, seperti apa model penyimpanannya, ya. Kemudian penanganan interupsi, ya, istilahnya ada interrupt. Lalu dalam pemrograman C
C kalau tidak salah mungkin ya, atau beberapa pemrograman dasar itu ada istilahnya, kalau pesan kesalahan itu ada interrupt, ya interrupt. Jadi mungkin ada interupsi, ya penanganan interupsi, ada kesalahan yang hendak ditampilkan, ya. Kemudian ada eksepsi dan operasi input-output eksternalnya. Kemudian ISA dapat diemulasi dalam bentuk software oleh sebuah interpreter. Lebih lambat dibandingkan dengan menjalankan program secara langsung di atas hardware. Kalian kalau dalam dasar pemrograman biasanya diterangkan ada interpreter dan compiler. Nah, ada interpreter dan compiler. Ya, ada istilahnya interpreter dan compiler. Ya, bagaimana program itu dijalankan, apakah bahasa pemrograman ini menggunakan compiler, apakah menggunakan interpreter. Mungkin bisa saya mohon masukannya, kira-kira interpreter itu seperti apa, compiler itu seperti apa. Silakan sebutkan NIM, kira-kira interpreter. Program ini masuk dalam, bahasa pemrograman ini termasuk dalam jenis interpreter. Bahasa ini termasuk golongan compiler. Nah, itu kira-kira seperti apa? Silakan. Compiler, ada interpreter. Silahkan, sejauh yang Anda ketahui seperti apa? Sebutkan NIM-nya kalau ada yang mengetahui kaitan interpreter dan compiler. Java itu masuk yang mana? Java atau bahasa yang sedang Anda, bahasa dasar yang baru Anda pelajari, masuk di compiler atau interpreter? Silakan. Jadi intinya sama-sama mengeksekusi perintah yang ada di bahasa pemrograman itu ya. Nah, bedanya apa toh? Compiler dan interpreter. Yosepin mau jawab, Pak. Boleh, silahkan. Perbedaan antara compiler sama interpreter itu salah satunya ada di penggunaannya. Kalau yang di compiler itu source code-nya telah dikonversi menjadi machine code, sehingga waktu eksekusi program akan lebih singkat, memakan waktu yang lebih singkat. Kalau yang interpreter itu lebih mudah digunakan untuk pemula yang baru belajar. Interpreter ya. Kalau Anda baru gunakan ini, pakainya apa? Compiler, bahasa apa? Bahasa C ya? Iya, benar. Iya, Pak. Nah, maksudnya di compiler atau interpreter? Nah, kira. Masuknya di compiler nggak sih, Pak? Compiler ya? Iya. Oke, terima kasih Mbak Yosepin. Ada masukan lagi? Silahkan. Monggo, silahkan antara compiler dan interpreter.
Silahkan, interpreter dan compiler kira-kira seperti apa perbedaannya? Kalau ada yang masukan, silahkan. Saya Pak, Floran Agnes Pak. Mbak siapa? Floran Agnes, NIM A11 12 470. Ya, silahkan Mbak Florence. Kalau compiler itu fungsinya untuk menerjemahkan program. Kalau yang interpreter itu buat mengeksekusi programnya gitu Pak. Oke, seperti itu ya. Iya Pak. Oke, terima kasih. Silahkan pendapat yang lain. Silahkan. Ini di chat ada masukan dari Mas Tahir Priambodo bahwa bahasa pemrograman yang digunakan compiler itu contohnya C, C++, ya. Kemudian ada Java, ada Swift. Kemudian bahasa pemrograman untuk interpreter adalah JavaScript, kemudian Python, ada PHP, dan Ruby. Ya, coba kita gali lagi compiler dan interpreter. Jadi kalau compiler itu intinya fungsinya sama ya, fungsinya sama. Tapi ada beberapa perbedaan bahwa kalau compiler itu konsepnya adalah membaca keseluruhan baris program dulu ya, compiler ya. Dan kemudian menerjemahkannya secara keseluruhan menjadi bahasa mesin, jadi satu gelondong ya. Jadi kalau interpreter itu menerjemahkan kode sumber ya. Jadi per baris itu diterjemahkan, per baris itu diterjemahkan. Jadi kalau ada secara konsep, para compiler nanti kalau ada kesalahan langsung ditunjukkan baris ini langsung keseluruhan yang diamati dalam satu blok program. Dan kalau interpreter itu setiap menemui kesalahan disebutkan ya. Setiap baris antar. Setiap baris kalau ada kesalahan langsung ditunjukkan ya. Setiap baris kalau ada kesalahan langsung ditunjukkan per tahap ya. Kalau compiler ini dari efisiensi waktu cukup memakan waktu ya, membutuhkan waktu yang lebih banyak ya. Namun waktu eksekusinya menjadi lebih cepat ya. Jadi dia membaca semua dulu baru dieksekusi, mana baris perintah yang ada kesalahannya langsung di akhir eksekusi langsung disebutkan ya. Sedangkan untuk interpreter intinya waktu yang diperlukan cukup sedikit untuk menganalisa kode program ya. Tapi secara keseluruhan waktu eksekusinya yang menjadi lebih lambat. Jadi bertahap dia sebutkan, memang bertahap baris berapa disebutkan, bertahap baris berapa disebutkan. Jadi tidak serta-merta langsung satu gelondong seperti compiler baris berapa ya, yang dia amati dalam satu blok program, katakanlah
100 program ya, dari 100 kalau kompiler itu langsung dibaca semua 100 baris program tadi, kemudian langsung disebutkan kesalahan itu ada di baris berapa. Sedangkan interpreter pembacaannya bertahap, Pak. Di baris ini ada kesalahan ya ditunjukkan dulu, ya. Kemudian pembenahan lagi, baris ini ada kesalahan, tunjukkan lagi. Selama itu sudah belum dibenahi, kalau interpreter ya enggak jalan ke baris selanjutnya. Jadi bertahap kalau interpreter. Kemudian untuk compiler ini menghasilkan intermediate object code ya, yang kemudian dihubungkan dengan yang lain sehingga lebih banyak memerlukan memori. Kapasitas memori yang dibutuhkan untuk compiler ini lebih banyak ya. Dengan kalau pada interpreter tidak ada intermediate object code yang dihasilkan sehingga membuat memori efisien. Ini ya. Jadi yang compiler secara umum menampilkan pesan error pada keseluruhan kode programnya. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, baca satu blok 100 baris program dibaca, langsung kalau ada kesalahan ya ditunjukkan kesalahan baris ini langsung ya. Tapi kalau pada interpreter tadi bertahap. Kalau di blok baris nomor 5, program baris nomor 5 ada kesalahan, sebutkan dulu ya. Proses dihentikan. Kemudian dibenahi programmernya, setelah tidak ada kesalahan, baca selanjutnya. Baris 6 ada kesalahan tidak, baris 7 ada kesalahan tidak. Nanti kalau ada kesalahan ditunjukkan. Baris ini ada kesalahan, baru ada pembenahan. Itu interpreter ya. Nah, kalau contohnya bahasa C itu ikut di compiler. Bahasa C itu ikut di jenis compiler. Kemudian Pascal itu juga ikut di compiler ya. Sedangkan kaitan interpreter yang istilahnya penanganan kesalahannya bertahap, itu contohnya adalah di program PHP. Kemudian ASP ya, PHP ASP ini adalah under web ya. Kemudian Python ya, Python, kemudian Ruby ini menggunakan interpreter ya. Kalau pada C penulisannya di kolom sembarang bisa ya. Mau ditempatkan setiap baris ditempatkan di kolom 1, 2, 3 enggak masalah. Tanpa menjorok pun enggak masalah. Tapi kalau nanti Anda belajar Python, ini yang sedang ngetren ini Python ya. Itu ada beberapa baris perintah yang penulisannya harus menjorok. Biasanya adalah di bagian dari if ya. Setelah Anda mengetikkan if, kondisinya apa, then apa, ketika Anda enter, kalau menggunakan langsung dia menjorok di kolom kelima kalau tidak salah kurang lebih. Artinya menjorok adalah bahwa yang menjorok, garis perintah yang menjorok tadi menunjukkan bagian dari if ya. Yang menjorok ke kanan tadi bagian dari if. Ada lagi perulangan, perintah perulangan while ya. Ketika while statementnya apa, kemudian Anda enter, itu akan menjorok ke kanan. Itu menunjukkan bahwa yang menjorok ke kanan tadi adalah bagian dari perintah while. Kemudian kalau Anda kembalikan, Anda backspace sehingga melaju ke kolom lebih kiri, itu berarti sudah tidak menjadi bagian dari if atau while. Nah, itu ada beberapa aturan lah ya, beberapa aturan yang harus Anda ikuti ketika Anda menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Tapi yang penting adalah aturan tetap kita patuhi. Yang penting adalah supaya kita bisa berkolaborasi, kemudian bisa
beradaptasi, minimal adalah logika kita dulu, algoritma kita dulu yang harus kita asah. Ya, algoritma atau urutan penyelesaian masalah yang harus kita telusuri dulu, akan kita terapkan di program apapun itu hasilnya sama, ya. Yang penting algoritmanya, atau kalau Anda menghendaki pakai flowchart, yang penting flowchart ya, urutannya lah ya. Oke. Itu tadi kaitan compiler dan interpreter ya, secara garis besar. Oke, Mas Tahir tadi juga sudah menjawab, walaupun di di pesan tetap saya tulis. Mas Tahir, NIM-nya berapa Mas Tahir? Tahirwian ya, Priambodo ya. Oke. Lanjut. Itu tadi kaitan interpreter dan compiler. Kemudian bagaimana berkomunikasi dengan komputer. Ada istilah instruction set atau kelompok atau set instruksi. Tadi perantara antara hardware dan software prosesor ya. Jadi setiap pabrikan prosesor atau vendor istilahnya secara mandiri mendefinisikan struktur prosesornya ya. Begitu juga dengan untuk motherboard, susunan antara motherboard gigabyte mungkin atau motherboard pabrikan lainnya itu mungkin beda ya. Alurnya beda, alur datanya mungkin beda. Kemudian intinya kenal mereka sendiri ya. Contoh ada Fujitsu dan Oracle ya, mendesain struktur internal dari prosesor sendiri ya secara mandiri, tetapi prosesor mereka menggunakan set perintah atau ISA SPAC yang sama. Kemudian struktur internal prosesor atau mikroarsitektur sangat mempengaruhi kinerja dan keandalan prosesor. Ini adalah teknologi kunci untuk vendor prosesor. Jadi arsitekturnya, rancang bangun prosesornya, kemudian selain prosesor adalah motherboard-nya sendiri-sendiri. Kemudian bahasa mesin dibangun, bahasa mesin itu assembler ya, bahasa yang memang tingkatnya dinamakan low level, rendah, manusia tidak bisa memahami ya. Biasanya berupa digit biner, itu dibangun dari pernyataan atau instruksi yang terpisah. Pada processing arsitektur ya, instruksi yang diberikan dapat menentukan diantaranya register khusus untuk aritmetik, addressing atau kontrol. Kemudian ada function, kemudian lokasi memori atau offset tertentu. Oke, selanjutnya masih berkaitan dengan ISA. Jadi ISA ini istilahnya kumpulan perintah atau fungsi yang dapat dieksekusi CPU. Ya, kumpulan perintah atau fungsi yang dapat dieksekusi CPU. Ya. Kemudian ada ISA membentuk suatu operasi sistematik yang meliputi berbagai macam. Jadi secara garis besar, ya operasi sistemik yang ada di sini ada terbagi ada 4 bits. Ini untuk opcode ya, opcode-nya. Kemudian operan kode ini ya. Kemudian ada 6 bit lagi operan reference. Kemudian 6 bit lagi adalah operan referen juga ini. Totalnya 16 bit. Di sini opcode ya, atau operation kode. Di sini adalah spesifikasi operasi yang akan dilakukan. Jadi
operasi-operasi apa yang akan dilakukan atau dijalankan. Kemudian ada source operan referen yang ada di bagian operan di sini. Input bisa lebih dari satu sumber. Kemudian ada result atau hasil operan referen, nilai hasil dari eksekusi operasi. Ya, ada lagi next. Instruksi referen, posisi instruksi berikutnya yang harus diambil. Jadi intinya ada kaitan spesifikasi operasinya itu seperti apa, lalu inputnya itu, input operan itu seperti apa, ya, perintah perhitungannya seperti apa, kemudian hasil eksekusi. Nah, ini ada kaitan ISA. Ada opcode, ya. Opcode itu direpresentasikan dengan singkat atau dengan singkatan yang menggambarkan fungsi operasi untuk CPU, ya. Disebut mnemonic, ya. Contohnya adalah ada perintah add. Nah, ini bahasa-bahasa di komen ya biasanya ya. Komen. Kalau dalam sistem operasi itu ada file namanya command.com ya. Command.com itu berisi perintah-perintah yang istilahnya ISA, kaitan instruksi set perintah untuk menjalankan low level language atau bahasa mesin ya. Ada add, ini untuk penambahan, kemudian sub ini subtract itu untuk pengurangan, lalu untuk load ini untuk membuka data ke memori ya. Sebagai contohnya di sini ada perintah add x, z. Ini maksudnya adalah tambahkan nilai z, ya, tambahkan nilai z. Misalkan nilai z ini berisi nilai 5 ke nilai register x. Jadi 5 itu akan ditambahkan ke x, kemudian hasilnya disimpan ke x. Ya, ini sama saja seperti kalau Anda menggunakan perintah counter ya. Kalau perintah counter itu kan biasanya x sama dengan x plus 1 ya. X sama dengan x plus 1. X sama dengan x plus 1. Bentar ini saya. Jadi ada, kalau pemrograman itu, saya share ulang. Kalau pemrograman itu ada istilah counter sama akumulator ya. Ini saya gagas sedikit kaitan program juga. Oke. Kalau pemrograman nanti ya, itu ada istilah counter sama akumulator ya. Kalau dalam sebuah perulangan itu ada istilah counter atau akumulatornya demikian ya. Misalkan di sini X sama dengan harga awalnya 1, kemudian ada well ya, well statement, well-nya statementnya apa, kemudian well ini akan berakhir. Nah, di sini ada istilah counter ya. Kalau counter itu biasanya modelnya seperti ini. Ya. X awal 1 atau X awal 0 ya, semula harga 0 adalah 0. Jadi X ini nanti akan menampung hasil penambahan dari X. Ya, X tadi semula adalah 0 ditambah 1, nanti hasilnya adalah 1, seperti itu ya. Kemudian X terakhir tadi yang semula 1, muter lagi, Y lagi ya kan, ditambahkan 1 lagi, 2, seperti itu ya. X terakhir 2 ditambahkan 1 lagi. Jadi kalau istilah counter itu penambahan yang dengan nilai tetap itu namanya counter. Ya, penambahan dengan nilai tetap itu namanya counter. Ya, jadi nilai tetapnya adalah
selalu bertambah 1. Nanti ada 1, ya hasilnya ada setelah 1 nanti 2, kemudian 3 ya. Ini juga merupakan counter ketika ini saya ganti 3. Ini juga counter. Mengapa counter? Karena ini penambahannya nilainya tetap selalu bertambah 3 ya. Jadi mulai dari 0, kemudian 3, tambah 3 lagi, ada 6, 9 ya. Ini dalam dunia pemrograman istilahnya counter. Dalam perulangan biasanya. Kemudian yang kedua, itu ada istilah namanya akumulator ya. Ini juga penambahan, tetapi nilainya selalu berubah. Ya, nilainya selalu berubah. Nilainya selalu berubah. Misalkan ya, X adalah 0, kemudian saya kasih while seperti ini, kemudian bracket seperti ini. Lalu sini ada input ya, input nilai ya. Input nilai atau input nilai Y lah ya. Input Y aja ya. Kemudian di sini ada yang namanya akumulator. X sama dengan X plus Y. Ya. Artinya, X pertama berisi nilai 0, kemudian X kedua akan berisi misalkan Y. Ya. Misalkan Y-nya adalah nilai Y, ya. Kemudian ini nilai X. Nilai Y-nya kan berubah-ubah, ya kan? Pertama X-nya 0. Ya. Kemudian nilai Y yang pertama kita isi misalkan 5. Jadi 5 inputan nilai Y berupa 5 akan menambah nilai X sebelumnya. X sebelumnya 0. 0 tambah 5 berarti akan 5. Oke. Kemudian Y kedua ulangan muter lagi ya. Kita isikan 8 tergantung user yang menginputkan. Maka X-nya akan berisi nilai tadi terakhir 5 plus 13. Ini penambahnya kan tidak teratur ya. Kemudian muter lagi ya. Misalkan kita tambahkan 6. Yang terakhir tadi adalah 5 plus 8, 13. Berarti 13 tambahkan nilai Y, yaitu 6. Nah ini penambahannya hasilnya kan beda-beda ya. Yang pertama 0, kemudian menjadi 5, kemudian menjadi 13, ini tidak beraturan ya, kemudian menjadi 19. Ya, ini penambahannya tidak teratur, dari 0 kok loncat 5, kemudian 5 menjadi 13, penambahnya 8, 13 menjadi 19. Nah, ini sudah penambahnya tidak teratur. Beda dengan counter tadi penambahnya teratur. Kalau 1 ya 1 terus. Nah, ini namanya yang di sini adalah akumulator. Ya, akumulator kalau dalam pemrograman. Kalau yang ini dia selalu bertambah nilai angka yang tetap. Ini namanya counter. Ini dalam pemrograman nanti sering Anda alami ya. Anda selalu menggunakan counter dan akumulator ini pasti sering. Oke, itu counter dan akumulator. Ya. Kemudian sampai mana? Oke. Ada memori location atau lokasi memori. Ya, dari sumbernya posisi operan akan berada pada operan itu istilahnya nilai yang diinputkan ya. X sama dengan X plus Y. X itu juga operan, Y-nya juga operan. Input yang berpengaruh itu operan. Di sini ada memori ya. Kemudian sumber operan itu ada dari memori, ada register CPU, kemudian I/O device, input output device. Ya, ini
Implementasi ISA pada hardware terdiri dari siklus fetch, decode, execute yang diilustrasikan pada gambar 2 di sini. Ya. Jadi ada fetch itu adalah operan diambil dari memori, ya, operan diambil dari memori. Operan itu nilai yang diinputkan atau nilai input. Kemudian decode, ya, decode itu menempatkan operan ke dalam format yang dapat dimanipulasi oleh ALU. ALU itu kemarin untuk fasilitas aritmatik, yaitu arithmetic logical unit. Kemudian setelah ada operan, ada decode yang dimanipulasi ALU, kemudian execute-nya, ya, operasi yang dipilih dalam ALU. Kemudian ada kontrol, ini memfasilitasi data yang teratur, ya, termasuk I/O atau input-output ke lingkungan eksternal ALU, misalkan perangkat peripheral seperti disk atau keyboard. Ini sebagai fasilitator, ya, urutan data. Jadi selama execute ini diberi kontrol atau perintah, ya, atau sebuah operan berupa inputan, kemudian ada rumus dikalikan oleh ALU, kemudian ada IO atau input perintah berupa klik untuk menjalankan perhitungan tadi atau enter, maka baru dijalankan. Jadi konsepnya ada operan yang diinputkan, operan itu bisa nilai yang diinputkan, ya, operan A misalkan input dari A, operan B input dari B, kemudian ada decode tadi adalah penempatan ke ALU. ALU itu dalam komputer fungsinya untuk pengendalian aritmetik, kemudian ada execute, operasi yang akan dipilih itu seperti apa, pembagian, pengurangan, dan lain-lain. Baru ada kontrol. Kontrol itu istilahnya dari IO-nya, ya, bisa berupa klik untuk menjalankan perhitungan ataupun enter. Nah, itu maksudnya dikontrol. Oke, ini ada memory location. Jadi memori atau register sebagai lokasi penyimpanan instruksi dan data dapat dimodelkan menjadi kumpulan kotak-kotak kosong yang disebut set sel, ya. Kemudian tiap sel menyimpan teks dan dapat diasumsikan sebagai 1 bit digit biner. Jadi penyimpanan memori sebenarnya seperti locker, ya, seperti locker atau sel, ya, kotak-kotak kosong. Kemudian setiap kotak kosong atau bagian dari locker tadi, ya, menyimpan muatan listrik. Nah, diasumsikan sebagai digit 1 bit biner 1 atau 0. Nah, proses baca tulis memori biasanya mengambil dan menyimpan sekelompok byte, ya. Kemudian sejumlah atomic entity disebut sebagai word, ya, 16-64 bit. Jadi kalau word ini adalah satuan terkecil data yang dapat dialamatkan di memori, ya. Contoh memori 256 MB dapat menampung sekitar 256 kali 2 pangkat 20. Ya, jadi kurang lebih ada 2 pangkat 28 byte, ya. Byte itu adalah karakter, ya, satu karakter, ini byte. Ada tipe instruksi, contoh operasi yang umum untuk banyak set instruksi, diantaranya adalah pengolahan data, data processing, lalu perpindahan data atau data movement, lalu ada data storage, ya, data penyimpanan, dan kontrol aliran data. Jadi di sini yang pertama ada pengolahan data atau data processing.
Di sini meliputi operasi logik dan aritmetik ya. Ada add tadi penambahan, subtract pengurangan, multiply itu perkalian, divide itu pembagian nilai dari dua register, yang menempatkan hasil di register. Jadi mengambil dari beberapa register atau memori nilai-nilai tadi yang sudah disimpan, kemudian diproses lewat ALU tadi, kemudian ada kontrol seperti itu ya. Ada tambahan mungkin setting kondisi pada status register. Kemudian ada increment, ini increment juga penambahan. Increment itu contohnya dalam pemrograman penulisannya adalah INC X misalkan ya. INC X itu maksudnya adalah sama halnya perintahnya dengan X sama dengan X plus 1. Jadi untuk counter ya. Decrement, dec biasanya DEC ya, DEC kurung buka X itu maksudnya adalah bahwa X sama dengan X min 1. Counter mundur decrement. Kalau increment tadi counter penambahan 1 naik ya. Kemudian ada perpindahan data, berisi instruksi perpindahan data antara register maupun modul input-output. Dibutuhkan instruksi untuk memindahkan operan yang diperlukan untuk diproses CPU. Lanjut saja, penyimpanan data. Ya, penyimpanan data ini berisi instruksi penyimpanan ke memori, meskipun sementara dapat digunakan proses berikutnya atau tampungan untuk ditampilkan di device. Urutannya adalah memberikan nilai konstanta. Nilai konstanta itu nilai suatu variabel. Ada istilah variabel kalau dalam pemrograman. Ada istilah konstanta ya. Kalau variabel itu nilainya bebas. Seperti halnya misalkan di pemrograman C Anda mendeklarasikan variabel name itu tipenya adalah string atau string huruf lah ya kalau dalam siapa istilahnya. Kemudian nilai itu variabelnya jenisnya mungkin integer atau angka atau int ya. Nah, itu variabel. Jadi dikenalkan kemudian isiannya bebas. Kalau konstanta adalah pemberian nilai tetap. Kalau dalam pemrograman lokasinya juga sejajar dengan var. Jadi misalkan nilai langsung dengan konstanta. Berarti di situ ada nilai misalkan sama dengan 90. Jadi nilai itu pasti berisi angka 90 dan tidak berubah. Kalau var adalah biasanya digunakan untuk inputan ya. Nanti ada perintah di dalam program utamanya inputan untuk nama, untuk nilai, untuk apa-apa itu berarti sifatnya variabel. Berupa inputan dari keyboard bebas itu sifatnya berarti variabel bukan konstanta. Kalau konstanta adalah nilainya tetap. Konstanta contoh lain kalau dalam pemrograman adalah kalau dalam perhitungan luas lingkaran itu ada istilah pi. Nah, itu pi bisa kita kalau dalam pemrograman jangan Anda deklarasikan sebagai variabel tetapi jadikan konstanta ya. Pi sama dengan 22/7 atau 3.14. Nah, itu pi. Ini kaitan instruksi tadi, langsung ke 13 saja ini coba. Nah, jumlah alamat register atau memori instruksi. Alamat instruksi sedikit, satu apel, lebih sederhana dan pendek, tetapi sulit diimplementasikan di pemrograman. Kemudian desain CPU sederhana, jumlah bit dan referensi instruksi sedikit, maka proses fit decode execute atau FDE-nya lebih cepat. Jumlah instruksi per program lebih banyak. Untuk register banyak, operasi antara register lambat.
Kemudian halaman instruksi banyak atau 2 atau 3, instruksi lebih kompleks dan panjang, CPU lebih kompleks, jumlah bit dan referensi instruksinya banyak, kemudian jumlah instruksi per program lebih sedikit ya. Yang ketiga, ini ya, contohnya ada 3 alamat. 3 alamat ini tiga variabel ya kalau dalam pemrograman ya. Ada operan 1, nah operan 1 itu bisa nilai A atau B ya. Kemudian operan 2 itu bisa nilai A atau B ya, berbeda dengan operan 1. Kemudian hasil mungkin bisa C atau ini dalamnya malah ditunjukkan A ini sebagai hasil perhitungan. Kemudian operan 1, 2-nya menggunakan B dan C. Mungkin alamat keempat adalah instruction buat yang panjang untuk menyimpan semua. Jadi setiap operan itu disimpan ke register. Operan 1, kemudian operan 2, kemudian baris perintah ini ya, atau ini untuk ini adalah tugasnya ALU, ini semuanya disimpan dalam register. Kemudian kalau 2 alamat, salah satu alamat merangkap sebagai operan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang seperti saya katakan tadi, ini namanya akumulator ya. Penambahan nilai A dengan nilai B, di mana nilai B ini nilainya berbeda-beda tergantung isian. Nah, ini 2 alamat dinamakan. Ini 3 alamat menggunakan 2 operan inputan dan 1 operan hasil. Oke. Saya lanjut ambil yang perlu saja. Kalau pada bahasa pemrograman ya, ada high level language dan low level language ya. High itu sifatnya tinggi ya, bisa dipahami oleh programmer. Easy, mudah untuk programmer untuk dimengerti. Kemudian berisi kata-kata tercadangnya atau sintaknya itu berupa bahasa Inggris. Ya, bahasa C kan biasanya ada in, C out, itu masih bisa dipahami ya. Pascal, kalau pada Pascal menggunakan write, kemudian return seperti itu ya. Kemudian ada while, ada for. Nah, itu masih bisa dipahami oleh programmer atau user sebagai pengguna. Ya, yang kedua, low level language, bahasa tingkat rendah. Ini ada bahasa assembler ini ya, digit biner seperti itu. Ada machine language, kemudian ada komputer, bahasa komputer sendiri, artinya programmer itu sulit untuk memahami, bahasa yang tidak manusiawi. Kemudian binary number-nya adalah hanya 1 dan 0 atau binary ini. Ini high level dan low level. Yang bahasa saya adalah maksud di high level. Oke, ini sebentar saya terus saja. Ya, point of view atau tampilan poin data adalah bahwa performa komputer diukur dari seberapa cepat CPU dapat mengeksekusi job atau tugas yang dijadwalkan oleh sistem operasi. Bisa dibuat dengan maksud untuk dapat meminimalkan proses dan memaksimalkan job yang dapat diproses pada satu waktu. Nah, acuan yang digunakan adalah model instruksi atau programnya sederhana atau kompleks. Kemudian siklus eksekusinya adalah tiap job global atau waktu per siklus dieksekusi dipecah 2. Ini kaitan interpreter dan compiler tadi ya.
Perbedaan cara pandang atau view terhadap acuan tersebut memunculkan dua macam tipe arsitek. Ada istilah kompleks, ya, dan reduce, ya. Kompleks ini menekankan ke instruksi atau program dengan perintah yang kompleks, ya. Sekali perintah bisa selesai banyak. Kemudian mudah dan ringkas, satu siklus perintah butuh waktu selesai lama. Kemudian kalau reduce menekankan ke instruksi atau program dengan banyak perintah kecil. Jadi reduce ini adalah kita pecah-pecah ya ke perintah kecil untuk satu job besar. Beda dengan di sini langsung sekali siklus, sekali perintah besar ya. Kemudian perintah banyak dan tidak ringkas. Kemudian siklus perintah butuh waktu yang singkat sehingga bisa disisipi perintah lain. Konsep ini nanti bisa dalam pemrograman itu ada istilah prosedur dan function, ya. Prosedur dan function. Ada, kalau Anda tidak menggunakan prosedur atau function dalam program utama itu berarti jumlah baris programnya lebih panjang. Anda menggunakan istilah prosedur atau function, nanti kalau dalam pemrograman akan sampai ke prosedur function ini. Maka kalau Anda menggunakan prosedur atau function, ya, misalkan penambahan, ada prosedur atau function penambahan. Nanti di program utama, Anda tinggal memanggil prosedurnya, kemudian kurung buka nilai yang diinputkan berapa. Misalkan ya, ada function perhitungan function segitiga, luas segitiga. Di luas segitiga itu ada rumus, ya. Itu ada rumus. Rumus bahwa luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Nanti di program utama, ya, kalau proses atau function kan program kecil, di program utamanya tinggal manggil nama fungsinya apa, segitiga, ya, kemudian kurung buka luasnya, angka luasnya berapa, 6, ya, angka alasnya 6, angka tingginya misalkan 12. Nanti ketika di program utama sudah kita panggil nama function dan kita memberi nilainya, program akan memanggil program kecil tadi untuk melaksanakan perhitungan. Jadi lebih ringkas, ya. Nanti akan sampai dalam pembahasan prosedur atau function kalau Anda sudah di pemrograman dasar, sampai di pertemuan tengah ya biasanya. Kaitan CISC dan RISC, ya. Kalau tadi CISC adalah global, dikerjakan dalam satu job. Misalkan di sini adalah move, ya, perpindahan, memindahkan. Ini digunakan oleh konsep X, jenis prosesor yang x86 ya, yaitu AMD ataupun Intel. Kalau dalam RISC ini contohnya dengan ini ya, memungkinkan job dikerjakan secara pipeline ya. Jadi contohnya MIPS dan ARM. Jadi pengerjaannya dengan perintah-perintah kecil, tidak seperti yang dikerjakan oleh AMD dan Intel. Ini ya, ada RISC dan CISC, perkalian bilangan dalam memori, misalkan 5 kali 7, pendekatan CISC, ya, CISC yang global tadi, menyelesaikan task atau task itu permintaan dengan rangkaian instruksi sesingkat mungkin, yang mungkin lebih dari satu clock cycle, membuat prosesor yang mampu mengerti dan mengeksekusi rangkaian operasi singkat tersebut. Prosesor menyiapkan tertentu, misalkan multiply ya, tempatkan di register, kemudian
ketika dieksekusi, perintah ini meletakkan load membuka memori dua nilai tersebut 5 dan 7 di register yang berbeda, yaitu 5 dan 7. Kemudian mengalihkan dan meletakkan hasil di register yang sesuai. Contoh instruksinya adalah multiply nih ya, A, B, mengalihkan A dengan B. Mode adalah complex instruction, high level language, kemudian programmer compiler tidak perlu mendeskripsikan, jadi perintah bawaan ini. Kemudian fungsi loading dan storing data, kemudian kebutuhan space register kecil ya. Butuh space register, ya, transistor lain untuk menyimpan complex instruction. Jadi setiap baris program yang Anda ketikkan, intinya itu disimpan di register ya. Setiap baris program, entah itu inputan operan atau variabel, kemudian proses perhitungan, proses view-nya atau penampakan hasilnya, itu semua disimpan. Kadang ada istilah jenis data sama-sama angka, ya. Ada istilah integer atau int disingkat dan float. Itu kapasitasnya lebih besar float ya, jangkauannya lebih besar float. Ada istilah penyimpanan, kalau Pascal itu adalah istilah word. Ya, kapasitasnya word adalah di bawahnya integer. Jadi kalau misalkan word adalah kapasitasnya menyimpan 4 digit angka, 1000 katakanlah ya. Kemudian ada inputan karena deklarasinya adalah misalkan nilai berisi jenis variabel word ya, kapasitasnya misalkan 4 digit. Kita isi setelah program kita jalankan, kita isi dengan 5 digit. Misalkan 10001 itu sudah 5 digit. Maka nanti akan muncul overflow ya. Jadi kelebihan muatan. Di situ akan ada overflow. Jadi kelebihan ya. Bisa juga nanti misalkan ya, Anda membuat sebuah program perhitungan segitiga misalkan. Ada alas dan tinggi, operan alas dan tinggi Anda deklarasikan sebagai integer. Kemudian luas Anda deklarasikan sebagai integer juga. Karena perhitungannya menggunakan setengah alas dan tinggi dan pasti menghasilkan ya rata-rata menghasilkan float atau desimal, maka nanti akan muncul kesalahan perintah juga, kesalahan deklarasi. Mungkin overflow, bisa jadi nanti pesan kesalahannya adalah variabel yang dideklarasikan salah, bisa seperti itu ya. Ini masih pada RISC dan CISC, perkalian dua buah bilangan 5 dan 7. Ya, pendekatan RISC adalah menyelesaikan task dengan instruksi simple yang dapat diselesaikan dalam satu clock ya. Perintah mode seperti di DSC menjadi 3 perintah, yaitu load, memindahkan data dari memori ke register. Ya, ini pemberian nilai sebetulnya ya, sama bahwa memindahkan angka 5 ke operan A ya. Kemudian di sini juga sama, memindahkan angka 7 ke operan B ya. Kemudian ada menemukan produk dari 2 operan ya. Setelah tadi pengiriman nilai, kemudian pengenalan lah ya, penemuan produk dari 2 operan, nilai A tadi 5, B 7. Kemudian store register, memindahkan data dari register ke memory bank. Compiler atau software perlu mengonversi perintah menjadi kode yang dimengerti prosesor.
kebutuhan space register lebih banyak, tidak butuh space register. Kemudian untuk kebutuhan penyimpanan data, karena setiap item perintah dapat diselesaikan dalam satu clock cycle ya, memungkinkan untuk pipelining. Oke, ini perbandingannya. Kalau CISC dan RSC ini sama-sama dengan emphasis on hardware. Yang kedua, CISC ini menggunakan banyak clock ya, banyak memori. Kemudian kalau RSC ini satu clock ya. Kemudian sifatnya reduce, membagi beberapa perintah kecil. Kalau ini kompleks, langsung satu instruksi besar. Kemudian memory to memory. Kemudian kalau RC adalah register to register. Kalau CISC ini adalah ukurannya adalah kode kecil, kemudian ini adalah large code size ya, jadi kode besar yang dipenggal-penggal tadi, di reduce tadi. Di antaranya perbedaannya. Kemudian komputer mengeksekusi instruksi. Jadi rangkaian komputer mengeksekusi instruksi. Yang pertama adalah step 1, mengontrol unit permasalahan matematika. Maksudnya permasalahan adalah ada operan apa yang diinputkan, operan A, misalkan variabel A, B, kemudian pengambilan dari memori, penyimpanan setiap baris ke register tadi, setiap baris perintah ya. Kemudian langkah 2 adalah kontrol unit ya, menunjukkan masalah matematika, instruksi matematika yang dipakai itu apa ya. Kemudian diteruskan ke ALU, Arithmetic Logical Unit, ini untuk memastikan perform ya, menunjukkan perhitungannya. Kemudian baru setelah melalui tahap ALU ini, result atau hasil dari perhitungan matematika atau the math problem ya, ditampilkan di sini. Itu pertama, jadi pengidentifikasian lah istilahnya ini, load operan masing-masing inputan, kemudian dikenalkan seperti apa problem matematikanya atau mau diproses seperti apa perhitungannya, kemudian diteruskan ke ALU. ALU ini memastikan ya, memang fungsinya adalah untuk unit pengelolaan aritmetik. Kemudian baru diproses ALU, baru bisa ditampilkan hasilnya. Nah, kemudian selanjutnya ada komputer execution instruction cycle. Jadi rangkaian instruksi eksekusi komputer ya. Secara garis besar ini dipengaruhi oleh IF. IF itu adalah instruksi ya. Ambil instruksi berikutnya dari memori ya, IF ini. Kemudian ada ID, itu instruction decode. Memastikan perintah apa yang harus dikerjakan. Ya, jadi pertama mengambil operannya, nilai-nilai yang diperlukan apa, kemudian memastikan perintah apa yang dikerjakan, kemudian mengambil nilai dari register tertentu. Kemudian ada EX, execute, pada referen memori, ya, ditambahkan upbase dan offset, kemudian pada instruksi aritmatika mengerjakan perintah matematika. Ada mem, memory access. Jika load atau store, akses memori, maka memori diakses. Artinya jika dibuka atau disimpan, maka ada pengaksesan memori. Kemudian jika percabangan, ganti program counter dengan destination address.
Kemudian ada WB, ini write back, penyimpanan ke alamat register tertentu. Ya. Nah, pola dari if, id, x, mem, dan WB ini, ya, kemudian ini ada contoh, ya, ada contoh. Jika satu job memerlukan 5 tahap eksekusi, if, id, x, WB, berikut adalah model eksekusi perintahnya. Ada beberapa eksekusi, yang pertama adalah dengan scalar, yang kedua pipeline, yang ketiga super scalar, dan 4 super pipeline. Ya. Super scalar dan super pipeline mampu mengerjakan job secara paralel. Jumlah paralel bisa lebih dari 2. Di bawah ini akan digambarkan scalar prosesor. Ya. Scalar prosesor. Jadi ini modelnya adalah, kalau scalar prosesor, proses 1, ya, 1 clock instruksi terdiri dari if, id, ex, mem, dan wb. Setelah selesai baru menginjak setelah if, id, ex, mem, dan wb dari clock pertama wb sudah dilaksanakan, baru menginjak clock yang kedua. Ya. Clock yang ketiga juga sama. Ini juga setelah wb dari yang clock kedua selesai dijalankan. Clock keempat juga sama, ya, pokoknya demikian. Jadi satu clock satu instruksi dilakukan dulu, baru pindah clock yang lain. Kemudian ada pipeline, tadi skala modelnya seperti ini, setelah WB sudah selesai, dijalankan clock kedua. Kalau pipeline adalah instruksi nomor 1, ya, tadi if, id, x, mem, wb, ini belum selesai. Ya, ini dilanjutkan bila mana pada instruksi 1 if-nya sudah dilaksanakan. If-nya sudah dilaksanakan, dia langsung pindah clock seperti ini. Kalau kedua atau instruksi kedua, yang kedua sudah dilaksanakan, langsung tinggi clock yang ketiga. Ini juga sama, yang ketiga if-nya sudah langsung ditindihkan. Jadi if ini, if yang sebelum dan sesudah ini, ya, itu dilaksanakan ketika masuk ke ID pada clock sebelumnya, dan yang clock setelahnya adalah if-nya dilaksanakan. Jadi ini ID sedang berjalan, if-nya dari clock ketiga dijalankan. Ini juga sama. If yang keempat dijalankan ketika ID, ketika masuk ID, seterusnya. Itu yang pipeline prosesor, ya. Kemudian ada super scalar, ya, super scalar. Jadi super scalar ini konsepnya malah mirip dengan pipeline, ya. Kalau pipeline tadi setiap clock, ya, kemudian dijalankan clock 2, manakala clock pertama sudah sampai di ID dijalankan. Kalau pada scalar ini adalah langsung 2 clock dijalankan, clock ketiga ini akan ditindihkan atau dijalankan ketika clock 1 dan 2 sudah menjalankan ID. Ini juga sama. Clock 5 dijalankan, if-nya dijalankan ketika clock 3 dan 4 masuk di ID, seterusnya, ya. Kemudian tadi super scalar, kemudian ada super pipeline, ini kayaknya sama, ya. Kayaknya sama dengan pipeline prosesor. Sama ternyata. Ya, konsepnya sama. Kemudian, oke, itu saja, ya. Jadi yang terakhir tadi materi tentang putaran instruksi eksekusi komputer. Ada yang menganut scalar prosesor, jadi setiap clock pertama selesai, clock kedua jalan, ya. Clock kedua selesai, clock ketiga jalan.
Ada yang menganut pipeline, ini setelah clock pertama masuk di ID, clock kedua jalan. Clock kedua masuk di ID, clock ketiga jalan. Ya. Super scalar ini langsung 2 clock dijalankan. Ketika clock 1, 2 sudah masuk ID, clock 3, 4 if-nya dijalankan. Oke, seperti itu kira-kira untuk kaitan bisa ya. Jadi ini kaitan dengan pemrograman juga, high level dan low level ya. High level tadi pemrograman yang instruksinya dapat dipahami oleh programmer atau manusia. Kalau low level hanya bisa dipahami oleh mesin atau komputer. Mungkin ada masukan dulu untuk materi hari ini. Untuk program yang kemarin gimana? Sudah mulai mencoba untuk biner? Mbak Yosepin, program yang biner kemarin sudah mulai dicoba? Iya Pak, sudah mulai dicoba tapi belum dikerjain semuanya, belum selesai. Kalau Baru mulai awal. Mata kuliah pemrogramannya, materinya sudah sampai apa ini? Gimana Pak? Kalau mata kuliah pemrogramannya bahasa C ya, Pak Devri ya itu ya? Iya, betul. Dosennya Pak Devri atau siapa? Kalau Pak Syaifur Pak. Oh, Pak Saifur. Materinya sudah sampai apa? If atau while? Sudah sampai apa? Udah Pak, sampai apa sih single length list. Single language ya. Udah lewat dari if well. Oh iya, berarti bisa lah, tinggal nanti mencari sintak yang sesuai dengan algoritma yang saya berikan ya, Mbak. Iya Pak. Oke ya, ada pertanyaan dulu. Silahkan nanti untuk tugas yang kemarin bisa sambil dikerjakan ya, sambil Anda mengerjakan pada tugas pemrograman dari dosen pemrograman Anda. Bisa ditanyakan ke dosennya, monggo nanti. Kalau saya mungkin lebih ke alur programnya nanti, ya. Karena yang ini sedang saya tekuni adalah yang Python, ya. Kalau C++ dulu belajar C++, ya, C-in, C-out. Ya, ini baru pengen mendalami tentang Python. Nanti Anda sebagai anak TI, Python juga perlu Anda pelajari. Ya, Python juga perlu Anda pelajari. Bisa untuk mengikuti tren yang sekarang lah ya. Kemarin di Kementerian Informasi itu ada pelatihan juga ya, tapi ada sertifikatnya itu dari Cisco ya, dari Cisco. Ada pelatihan tentang, sayangnya mungkin belum banyak yang tahu juga ya, karena ketika itu khususnya diperuntukkan untuk yang tugas akhir maupun alumni ya. Ada di situ ada pilihan mau ikut tentang IT, tentang fundamental, IT fundamental ada, tentang big data ada, ya. Kemudian tentang kecerdasan buatan ada. Itu dapat apa sertifikat. Nah, sertifikat itu sertifikat dari Cisco atau yang satunya penyelenggaranya, untuk penyelenggara sertifikatnya selain Cisco dari perusahaan besar kok ya. Artinya untuk nanti referensi ketika Anda kerja punya sertifikat itu setidaknya akan menjadi nilai plus. Nah, setiap tahun biasanya ada. Nanti diikuti ada, saya tahun 2022 mungkin ya. Kalau ada
penawaran, ya nanti bisa ikut, ya. Kemudian diinformasikan, nggak tahu apakah sampai ke semester Anda atau belum. Tapi peruntukannya kemarin baru untuk yang semester akhir atau yang ambil tugas akhir dan alumni, ya. Tapi dengan kemarin istilahnya banyak yang belum tahu, akhirnya banyak yang semester tengah-tengah, ya, semester 4-5 itu diikutkan, ternyata kok bisa. Nanti tidak ada salahnya kalau ada dari kesempatan seperti itu Anda ikut, tidak apa-apa, ya. Waktunya itu sekitar 36 kali pertemuan tatap muka lewat daring kemarin, dan ada uang penggantian pulsa seperti itu, kemudian ada sertifikat kampus, ya. Dan saya kira lulus semua, referensinya banyak juga di Google, Anda gali juga banyak. Nah, yang Anda perlukan adalah sertifikat-sertifikat seperti yang saya ceritakan tadi, ya. Cisco, kemudian dari perusahaan-perusahaan IT besar, biasanya dihimpun oleh Kominfo. Usahakan nanti cari informasi kalau ada pelatihan seperti itu, ya. Jadi istilahnya digital talenta kemarin, ya, digital talenta. Baik, ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri. Oke, kalau tidak ada, silahkan absen. Walaupun harusnya minggu depan itu sudah masuk pertemuan ke-7, tetapi nanti saya pepetkan masih setelah pertemuan ke-7 ada pertemuan lagi untuk memaksimalkan materi yang belum saya ajarkan. Gitu Mbak Yusepin dan lainnya, ada pertanyaan dulu? Iya Pak, nggak ada Pak, sudah jelas. Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Silakan programnya dicicil. Selamat mencoba, ya. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.